ingin mengatakan tidak pentinglah pendukung Jokowi yang menyelundupkan, misal survei-survei yang mengklaim 80% rakyat puas. Sejak awal dia dinyatakan terpilih, dilantik, dan sampai hari ini rakyat sangat senang sama Prabowo. Kalau saya mengatakan Jokowi sampah, jangan tersinggung, itu bahasa yang umum di media sosial. Kenapa sampah? Karena terlihat dalam pembentukan kabinet ini, ambisi Jokowi dan loyalisnya terus mempertahankan modus politik yang disebut melanjutkan. Sebentar Bu Irma, jangan emosi. Tenang. Mencoba membangun satu narasi daur ulang selama sebelum pelantikan ya, pasca kemenangan Pak Prabowo, bahwa ada soliditas, keakraban, semangat yang kuat antara hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi. Sementara akal sehat publik dalam perbincangan di seluruh kanal media sosial melihat memang ada sampah di kabinet Prabowo. Nah, teman-teman, saya ingin katakan bahwa apa yang dikatakan Faisal Assegaf itu 100% salah. Saya katakan sekali lagi 100% salah. Mengapa 100% salah? Karena memang Jokowi tidak pernah akan menjadi sampah bagi seorang Prabowo Subianto. Saya sekalipun tidak mengenal mereka baik, tetapi apa yang ditunjukkan lewat gestur berpolitik dan lewat bagaimana mereka memposisikan ketika bertemu, masing-masing menunjukkan sikap respek dan hormat. Dan Jokowi telah menegaskan bahwa sebagaimana ia dulu menjadi presiden tidak mau diganggu hak prerogatifnya, maka ia juga tidak akan mengganggu hak prerogatif seorang Prabowo ketika menjadi presiden definitif. Inilah teman-teman sikap saling hormat dan respek, dan itulah yang memang harus kita bangun sebagai pandangan yang sangat apresiatif dan positif terhadap para presiden yang memimpin Indonesia, tanpa pernah harus kita menciderai salah satu dari mereka sebagai orang-orang yang telah memiliki kesempatan mendarma baktikan tugas mereka sebagai presiden ketika kesempatan itu diberikan kepada mereka. Disinilah teman-teman, apa yang dikatakan oleh seorang Faisal Assegaf ini justru sangat membuat kita prihatin bahwa lagi-lagi sistematis sekali kita membayangkan para pengamat politik kita yang kerjanya hanya nyinyir belaka, itu mengkapitalisasi pandangan yang disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang berulang-ulang. Lagi-lagi Jokowi, lagi-lagi Jokowi. Bahkan Irma Suryani katakan orang Kudisan pun atau orang Panuan pun harus itu tuduhannya diarahkan pada Jokowi. Sesuatu yang sangat nista sekali bahwa seorang yang terpelajar, orang yang punya berbagai macam pengalaman dalam dunia pendidikan, tetapi cuma mengkapitalisasi dan mengumbar kebencian demi kebencian. Saya ingin katakan ini sebagai sebuah pengkhianatan kaum intelektual. Kita menyaksikan bahwa para intelektual kita justru mengkhianati apa yang baik yang publik luas percayakan kepada mereka, bahwa mereka harusnya menjadi seorang edukator, seorang pencerah dalam hidup berdemokrasi kita yang hari ini memang tidak baik-baik saja. Karena itu, teman-teman, mari tetap memandang bahwa Jokowi itu tidak pernah akan senista itu terhadap seorang Prabowo. Mereka bersahabat kental. Politik persahabatan di antara dua orang ini adalah kekuatan dalam rangka membayangkan masing-masing punya tugas kapasitasnya. Itulah yang kita maknai ketika dua orang ini bertemu, ketika mereka bersama-sama menyaksikan kegembiraan Hatta Rajasa yang mengundang tokoh-tokoh bangsa ini untuk hadir ketika ia ngunduh mantu. Ia dalam hal ini Jokowi diperteguh pernyataannya soal cawe-cawe. Dan Prabowo mengatakan cawe-cawe itu penting karena cawe-cawe itu menandakan bahwa kita memiliki pandangan yang sama sebagai orang yang sama-sama mencintai NKRI kita. Cawe-cawe dibutuhkan oleh siapapun, termasuk Pak Jokowi, Pak SBY yang datang pada acara itu, atau siapapun yang ingin berkontribusi. Semua orang harus cawe-cawe, semua orang harus mau ambil peran dalam kapasitasnya dan kemampuannya dan kompetensinya untuk turut membesarkan hidup berbangsa dan bernegara kita. Apa yang salah ketika Jokowi dan Prabowo saling menunjukkan sikap, saling memperkuat hubungan di antara mereka? Mengapa kita selalu sewot dan selalu tidak tenang ketika Jokowi dan Prabowo itu saling menunjukkan respek dan hormat di antara mereka? Kita selalu menuduh bahwa kedua tokoh ini harus dipisahkan dan targetnya adalah menciderai Jokowi untuk dijadikan target dalam penegakan hukum terkait dengan berbagai macam isu di seputar Jokowi adalah orang yang punya andil merusak tatanan hukum dan politik dan demokrasi di tanah air kita. Kita harus menahan diri. Dan kali ini apa yang dikatakan bahwa
Jokowi itu sampah oleh Faisal Assegaf 100% benar. 100 bahkan 200 atau bahkan 1000% pernyataan Faisal Assegaf salah besar. Dan satu pesan kecil untuk Bang atau Bung Faisal Assegaf. Ketika Anda membangun narasi politik yang penuh dengan kebencian, percayalah orang yang hanya menebar kebencian itu akan dimakan oleh kebencian itu sendiri. Orang itu justru akan menelan pil pahit, tidak akan berhasil dalam rangka menghancurkan siapapun yang ditarget, termasuk Jokowi, tidak akan hancur, malah beroleh simpati. Dan kita melihat cawe-cawe siapapun, termasuk Jokowi, lagi-lagi tujuannya adalah bukan menjadi sampah bagi Prabowo atau menjadi virus bagi Prabowo, tapi untuk memperkuat NKRI yang kita sama-sama cintai.